Januari tahun 2022 menjadi babak baru dalam perjalanan pengabdian saya. Saya melangkah masuk ke gerbang SMP Negeri 4 Paringin dengan memikul tanggung jawab besar sebagai kepala sekolah. Saat itu, pintu kelas-kelas baru saja dibuka kembali secara penuh setelah masa pandemi COVID-19. Namun, pemandangan di dalam ruang kelas tidak lagi sama. Pembelajaran daring yang berlangsung terlalu lama ternyata meninggalkan ruang kosong yang begitu besar dalam diri anak-anak kita. Sebagai pemimpin, saya menyadari satu hal penting. Sebelum kita mengisi pikiran mereka dengan berbagai materi pelajaran, kita harus lebih dahulu menenangkan batin mereka. Kita harus menata kembali pondasi moral, spiritual, dan karakter mereka yang sempat rapuh akibat masa panjang pandemi. Dari keprihatinan itulah lahir sebuah gagasan inovasi harian yang kami beri nama Bisako. Bisako merupakan akronim dari berkah istighfar, sholawat, baca buku, Alkitab, dan Al-Quran. Namun, sebuah gerakan perubahan tidak pernah hadir tanpa tantangan. Saat inovasi ini pertama kali saya tawarkan, muncul keraguan dari sebagian rekan guru. Ada kekhawatiran bahwa program pembiasaan pagi ini akan mengurangi waktu pelajaran formal yang sudah sangat padat. Saya memahami kekhawatiran itu. Karena itu, saya memilih untuk tidak menggunakan pendekatan instruksi yang kaku. Saya mengajak guru-guru berdialog. Saya merangkul guru bahasa Indonesia sebagai pilar penguatan literasi, serta guru pendidikan agama sebagai pilar pembinaan spiritual. Kami berdiskusi, menyamakan persepsi, dan membawa gagasan ini ke dalam forum rapat dinas bersama seluruh guru dan tenaga kependidikan. Saya meyakinkan bahwa menyisihkan 15 hingga 20 menit di pagi hari bukanlah waktu yang terbuang. Justru, waktu singkat itu adalah investasi batin. Untuk membuktikan itu, saya tidak sekedar memberi perintah. Setiap pagi, saya hadir dan turun langsung. Saya duduk bersama guru dan murid, membersamai mereka dalam memulai kebiasaan baik ini. Dari situlah, perlahan-lahan keraguan mulai berubah menjadi keyakinan. Bisako bukan hanya menjadi program sekolah, ia mulai tumbuh menjadi budaya bersama. Seiring berjalannya waktu, pembiasaan Bisako menemukan momentum yang semakin kuat. Apa yang kami rintis di SMP Negeri 4 Paringin ternyata selaras dengan semangat kebijakan nasional dalam penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan pembentukan karakter generasi muda. Gerakan ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita, khususnya dalam upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di sisi lain, Bisako juga mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, terutama pada kebiasaan beribadah dan gemar belajar. Namun, setelah program berjalan, tantangan berikutnya muncul. Bagaimana kami dapat membuktikan bahwa pembiasaan karakter ini benar-benar memberikan dampak? Bagaimana orang tua di rumah dapat melihat perkembangan anaknya secara lebih nyata? Selama ini, perkembangan karakter sering dianggap sebagai sesuatu yang sulit diukur. Rakar adalah platform berbasis web yang dirancang untuk mencatat, memantau, dan melaporkan perkembangan karakter peserta didik. Melalui Rakar, kegiatan pembiasaan yang sebelumnya hanya terlihat secara langsung di sekolah kini dapat direkam secara lebih sistematis. Guru mata pelajaran dan wali kelas dapat mencatat indikator perkembangan karakter siswa secara berkala. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh guru bimbingan konseling untuk melihat tren perubahan perilaku, kedisiplinan, tanggung jawab, serta pembiasaan positif siswa. Bagi kami, Rakar bukan sekedar aplikasi. Rakar adalah jembatan antara sekolah dan orang tua. Ia menjadi bukti bahwa pendidikan karakter
dapat dikelola secara lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Disinilah Bisako dan Rakar saling melengkapi. Bisako membangun kebiasaan baik setiap pagi, sementara Rakar mencatat dan memperlihatkan perkembangan karakter itu secara nyata. Melalui program Bisako, atmosfer sekolah perlahan berubah. Pagi hari di SMP Negeri 4 Paringin menjadi lebih tertib, lebih tenang, dan lebih bermakna. Murid-murid mulai terbiasa mengawali hari dengan istighfar, sholawat, membaca buku, serta membaca dan mempelajari kitab suci sesuai dengan agama masing-masing. Program ini juga berjalan secara inklusif. Bagi murid Muslim, pembiasaan dilakukan melalui istighfar, sholawat, membaca Al-Quran, dan menghafal surah-surah pendek. Sementara itu, murid-murid yang beragama Kristen, Hindu, dan Buddha tetap difasilitasi untuk membaca dan mendalami kitab suci mereka masing-masing. Program Bisako ini sangat bermanfaat bagi diri Ulun sendiri karena saat kegiatan literasi, Ulun dapat menambahkan wawasan, serta saat kegiatan murojaah, Ulun bisa menambah daya ingat hafalan Ulun sendiri. Menurut saya, program Bisako ini sangat berguna bagi saya karena dapat menenangkan hati saya saat murojaah dan meningkatkan daya literasi saya saat membaca buku literasi. Dampaknya pun terasa hingga ke rumah. Melalui laporan Rakar, orang tua dapat melihat perkembangan karakter anak mereka secara lebih nyata. Banyak orang tua merasa senang dan bersyukur karena sekolah tidak hanya memperhatikan nilai akademik, tetapi juga perkembangan moral, spiritual, dan perilaku anak-anak mereka. Dengan kegiatan Bisako yang diadakan setiap hari di SMP Negeri 4 Paringin, itu akan berguna sekali buat anak-anak untuk menghafal hafalan anak-anak dan memperkuat karakter anak-anak. Kepercayaan orang tua kepada sekolah pun semakin kuat. Bahkan dukungan itu hadir dalam bentuk nyata. Secara swadaya, orang tua murid turut membantu menyediakan pengeras suara baru agar kegiatan Bisako dapat terdengar dengan lebih baik ke seluruh lingkungan sekolah. Setiap pagi, suara pembiasaan itu tidak hanya terdengar di dalam ruang kelas, tetapi juga sampai ke lingkungan sekitar sekolah. Dari sana, kami merasakan bahwa kebaikan yang dilakukan bersama akan menghadirkan suasana yang lebih religius, lebih damai, dan lebih menyejukkan bagi seluruh warga sekolah. Iya, ulun merasa senang kayak anak-anak pesantren itu. Bisako telah menjadi lebih dari sekedar program. Ia telah menjadi budaya. Ia menjadi denyut pagi SMP Negeri 4 Paringin. Menjadi kepala sekolah transformatif bukan hanya tentang bagaimana mengejar ketertinggalan nilai di atas kertas. Transformasi sejati terjadi ketika sekolah mampu membaca masalah, menghadirkan solusi, membangun kolaborasi, dan menjaga konsistensi perubahan. Bisako hadir untuk menenangkan batin dan membangun karakter. Rakar hadir untuk mencatat, memantau, dan mempertanggungjawabkan perkembangan karakter itu kepada orang tua. Keduanya menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga memuliakan hati. Keberhasilan ini bukan milik saya pribadi. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras seluruh guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat yang memilih untuk bergerak bersama. Mari terus bergerak, berdampak, dan bertransformasi masa depan generasi bangsa yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan mulia secara karakter. Saya Murjiah, Kepala SMP Negeri 4 Paringin. Terima kasih. Salam transformasi pendidikan.